Selamat sore, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk per sore ini kita ada di PC 400 teman-teman ya. Ini ada completed komponen ya. Kemarin kita ada refill control valve. Ini udah kita install ya. Nah, saya akan membahas seputar testing, adjusting, dan measurement pressure ya untuk hydraulic pressure. Nah, di dalam hydraulic pressure ya dikenal ada yang disebut dengan pilot pressure dan main pressure. Oke. Nah, untuk pilot pressure ini adalah kontrol dari sebuah aliran ya, aliran pilot tadi ya, yang didapat dari reducing valve ya. Reducing valve-nya ada di mana sih? Nah, di situ. Di sini ya. Di samping kiri merger divider valve ya. Nah, reducing valve bertugas sebagai peredus ya. Peredus itu apa? Peredus itu memperkecil tekanan ya. Dia mendapat inputan main pressure ya, yang main pressure itu pressure besar ya dari inputan P1 dan P2 ya. Kalau untuk reducing valve dia di backup sama pompa 2 ya untuk PC 400. Nah, dari pressure P2 tadi ya, yang masuk ke dalam merger divider valve ya, dia akan melewati reducing valve tadi. Nah, dari situ itu pressure-nya direduce atau diperkecil ya dengan adanya valve reducing ya. Maka diperkecil sehingga tekanannya atau pressure-nya menjadi 30 berkisar 30 kg per cm kuadratnya. Nah, untuk standarnya ya, standar dari manual shop itu adalah 25 sampai 35 kg per cm kuadrat. Nah, jadi itu yang digunakan sebagai kontrol pilot nanti yang akan masuk ke sini ya. Ada dua outputannya. Yang satunya sebagai PR yang dipakai untuk yang menuju ke main pump ya. Ya, seperti itu ya. Untuk sebagai inputan LS-EPC dan PC-EPC valve yang ada di main pump ya. Ya, seperti itu. Dan untuk yang satunya lagi dia akan masuk ke sini, ke blok aktuator ini ya, blok aktuator valve ya, untuk solenoid valve ini. Nah, dia akan masuk ke sini. Lalu dia akan bertugas sebagai supply dari ini, dari kontrolnya blok valve ini. Nah, nanti ini akan berperan masing-masing ya. Sudah pernah sering saya jelaskan ya untuk A1 sampai A8 tadi. Nah, ini mendapatkan inputan dari reducing valve. Nah, seperti itu. Jadi inputannya dari reducing valve tadi ya, bertekanan 30 kg 25 sampai 35 kg per cm kuadrat untuk pilot pressure. Nah, sekarang kita berbicara untuk main pressure hidrolik. Kalau main pressure hidrolik didapat dari pompa 1 dan pompa 2 yang saya sebutkan tadi, yang masuk ke dalam ke belakang sini ya, ke merger divider valve ya, itu ada P1 dan P2 untuk hole-nya atau lubangnya ya. Yang nanti akan membackup akan menjadi supply yang masuk ke kontrol valve ini. Oke. Nah, dari sini supply yang masuk ke dalam kontrol valve ya, nanti dia akan apabila belum ada gerakan attachment kita kita fungsikan, maka dia akan masuk ke sini dan akan return ya. Return melewati host return di situ dan di sini ya, yang akan masuk ke holding valve ini ya, di tangki hidrolik ini. Oke. Apabila kita fungsikan, maka pressure yang ada di flow ya, aliran dari P1 dan P2 yang masuk ke dalam sistem kontrol valve ini, dia akan dikontrol oleh 10 valve ya yang ada di sini. Ini berderet ya. Ini
fungsi dari spool valve-nya jelas adalah sebagai jendela untuk membuka jalur atau flow tadi ya, yang aliran di dalam sistem ini menuju aktuator, menuju silinder bucket, silinder arm, dan silinder boom ya, dan juga travel swing ya, seperti itu. Tergantung kontrol dari PPC ini. Jadi PPC ini ketika kita gerakan bucket misalkan ya, kita gerakan bucket, maka supply dari bucket akan masuk ke misalkan ke sini ya, masuk ke salah satu host di sini ya. Dan lalu dia akan outputnya akan ke sini ya, dan akan mendorong spool valve di bagian ini ya, entah ke kiri atau ke kanan sesuai yang kita sesuai kita gerakannya dari joystick PPC di dalam situ, di dalam kabin. Oke. Jadi di situ mungkin seperti itu untuk aliran tadi main pressure tadi. Nah, jadi kalau untuk kita kembali ke pilot pressure tadi ya. Nah, pilot pressure ini bertekanan 30 kg per cm kuadrat, katakanlah seperti itu teman-teman ya. Jadi itu ketika RPM low idle, high idle hingga relief pun dia akan tetap sama ya, 30 kg, karena dia alirannya tetap dikontrol oleh si reducing valve. Nah, seperti itu. Berbeda dengan dengan main pressure. Kalau main pressure dia tergantung besar kecilnya, tergantung beban yang di apa ya, yang di ini kan ya, tergantung beban itu sendiri ya. Kalau kita unit excavator sedang bekerja ya, seperti itu. Maka ada pembatas pressure-nya ya, yaitu adalah main relief valve. Nah, di sini. Dan juga di sini ada unload valve. Nah, ini menjaga pressure di saat low idle ya, berkisar antara 35 sampai 40 kg per cm kuadrat. Nah, ketika dia high idle dan lever control atau safety lever sudah kita on kan, maka yang bekerja nanti di saat high idle hingga relief ya, ini akan membatasi tekanan dari pompa tadi. Pressure dari pompa akan dibatasi oleh kedua main relief valve yang ini dan ini ya, yang bawah ya, atas bawah ya, seperti itu. Untuk standar value-nya ya, ini berkisar dari kalau kita lakukan untuk relief travel ya. Nah, di situ ini untuk pengukurannya, kenapa kita harus pakai dengan teknik relief travel ya? Karena travel itu berhubungan langsung dengan aliran dari P1 dan P2 tadi, berhubungan langsung dengan travel. Jadi dia selalu kita beracuan pada relief travel. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita ukur ya, ketika kita lakukan hydraulic relief untuk travel, kita lock untuk gerakan travel ya, maka akan terbaca di saat kita lakukan gerakan forward atau reverse maju mundur maksud saya. Nanti berapa sih nilai pressure-nya yang standar dari tadi, kita adjust sesuai dengan standar value yang diizinkan dari sub manual ya, antara 340 untuk pressure terendah ya, sampai 400 kg per cm kuadrat untuk pressure tertingginya. Nah, seperti itu. Ini dipakai untuk metode relief travel. Nah, seperti itu ya. Jadi ada seperti ini. Apabila ada maksud saya untuk kita lakukan adjustment ya, kita melakukan adjustment dan measurement pressure untuk relief travel ya. Jadi kita lakukan gerakan track kunci ya, atau dikunci untuk travel tersebut. Nah, di saat gerakan ke depan ya, kita kunci ke depan, pressure didapat misalkan 300 berapa ya, 380 begitu saja ya, 380. Nah, dan untuk ke belakangnya nanti itu juga harus terdapat 380. Jadi relief tuh pengukuran relief ya, pengukuran hidrolik relief tidak hanya menggunakan satu gerakan forward ya atau reverse saja. Jadi kita harus menggunakan forward dan reverse. Nah, seperti untuk mengetahui normal tidaknya pressure untuk reverse dan forwardnya, seperti itu. Begitu juga dengan trekannya. Kita beracuan kalau untuk BC 400 ini, trek kiri sebagai pompa depan dan trek kanan sebagai pompa belakang. Dan untuk main relief
main relief bawah sebagai pompa depan dan main relief atas adalah sebagai pompa belakang. Nah, ketika kita gerakan hydraulic relief ke forward ya atau ke depan tercapai misalkan 390 seperti itu, katakanlah normal ya. Dan ke belakang tidak tercapai ya. Tidak tercapai 390, hanya tercapai misalkan 200 di bawah nilai standar. Nah, itu berarti ada problem di internal di dalam sistem reverse tadi ya, atau gerakan mundur tadi ya. Untuk forwardnya dapat 390, reverse-nya kenapa dapat cuma dapat 200, katakan 250 kg seperti itu. Sedangkan pressure tadi tercapai ya, untuk adjustment kita ya, kita lakukan adjust tercapai untuk ke depan. Nah, itu problemnya di mana sih? Nah, itu biasanya kalau seperti itu coba dicek di compensating valve di bagian reverse. Nah, compensating valve ada di dalamnya low check valve. Kita cek apakah ada scratch, dan juga untuk backup seal-nya ya, apakah pecah atau aus ya, kita bisa cek. Sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya, cara mengecek compensating valve ya, dengan cara ditekan ya untuk lubang kecil di sini, baru kita tekan ke bawah. Apabila ada tekanan di dalam di compensating valve tadi dan tidak ada loss dari atas dari yang kita tekan ini ya, berarti si backup seal dalam keadaan normal. Dan apabila dia loss berarti backup seal aus ya, seperti itu, dalam keadaan aus, itu perlu diganti. Nah, apabila terjadi keausan pada backup seal tadi, maka bisa dipastikan pressure dari reverse ya, ketika kita lakukan hydraulic relief ya, di saat relief forward kita dapat ya, misalkan track kiri ya, kita ukur pompa depannya, kita di track kiri, di saat forward ya dia dapat 390, di saat reverse dia dapat 250. Nah, itu sudah bisa dipastikan ada keausan atau kerusakan atau internal leak di dalam compensating valve di bagian travel reverse ya, untuk bagian track kiri ya, seperti itu. Jadi langkah-langkah untuk apa ya untuk mencobanya, coba kita tukar dulu ya untuk compensating valve ya bagian reverse ya. Jadi untuk travel kanan reverse ya dan travel kiri reverse ya, untuk mundur kita tukar. Untuk compensating valve-nya ini di bagian bawah ya, di bagian kanan menurut saya. Untuk compensatingnya kita tukar atas dan bawahnya ya, untuk memastikan problem tersebut. Apabila terjadi berubahnya si problem tadi, jadi travel pressure tercapai untuk forward dan reverse-nya ya, dan kebalikannya lagi di travel kanan lagi yang bermasalah ya, atau pompa keduanya ya, berarti sudah bisa dipastikan ya tadi problemnya ada di compensating tadi, antara low check valve-nya yang terjadi scratch atau tidak normal ya, dan juga backup seal pada compensating tadi. Untuk valve compensatingnya terjadi internal leak atau keausan pada backup seal tersebut. Tapi sudah bisa saya pastikan di situ problemnya teman-teman. Nah, itu bisa kita lakukan reseal untuk compensating valve. Nah, ya mungkin itu ya untuk penjelasan mengenai apa ya ini ya, measurement pressure ya, di saat kita lakukan pressure pengukuran pressure, pilot pressure dan main pressure hidrolik. Jadi kalau untuk pilot pressure bisa kita setting atau kita adjust di reducing valve ya. Apabila pressernya rendah di bawah 30 kg ya, atau mungkin 20 saja, bisa kita adjust di reducing valve ya, yang di bagian bawah memakai lock nut kunci 17 ya, dan juga pakai obeng plat ya, dan juga kita putar ke kanannya untuk menambah, dan kita putar ke kiri untuk mengurangi. Dan juga ini ada main relief valve. Apabila terjadi problem low pressure di salah satu pompa ya, antara pompa depan misalkan atau pompa belakang ya, kita katakan tidak tercapai ya, dia hanya tercapai 250 ya. Nah, kita bisa kendorkan untuk lock nut ini ya, untuk kunci berapa nih, kunci 30, baru kita kencangkan di ini ya, yang ini kita putar ke kanan. Kita selalu hitung derajat ya,
bersudut ini ya. Jadi sudut ini ketemu sudut ini, kita geser satu sudut sehingga tercapainya si hidrolik pressure tadi. Nah, seperti itu. Dan ini untuk patokan tadi ya sudah saya jelaskan, ini untuk patokan pompa depan dan pompa ini pompa belakang, yang sana pompa depan. Oke. Dan tidak cukup dengan itu tadi, harus dengan metode 2 relief, jadi forward dan reverse. Nah, oke ya. Mungkin itu aja untuk penjelasan per sore ini. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial video yang bermanfaat untuk sobat subscriber semua, sobat kreatif. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.